Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih pada saat ini ya Bapa, Engkau menyertai kami, memberikan kami berkat-berkat dalam kasih dan penyertaan-Mu pada kami ya Bapa. Pada saat ini, kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Engkau memberkati pelajaran ini, agar pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan mengangkat iman kerohanian kami, agar lebih bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penembus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Selasa 21 Januari 2025 dengan judul Kasih Sayang Yesus. Dalam Perjanjian Baru, gambaran yang sama seperti dalam Perjanjian Lama digunakan untuk menggambarkan kasih sayang Allah. Paulus menyebut Bapa sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sebagai sumber segala penghiburan. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Lebih lanjut Paulus menjelaskan dalam Efesus 2 ayat yang keempat bahwa Allah kaya dengan rahmat-Nya dan menebus manusia karena kasih-Nya yang begitu besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam berbagai perumpamaan, Kristus sendiri berulang kali Dia menggunakan istilah emosi yang mendalam dan menyayat hati. Untuk menggambarkan kasih sayang Bapa, kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-27, lalu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33, dan yang terakhir dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Dan bahasa yang sama yang menggambarkan kasih sayang ilahi dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru digunakan dalam Injil untuk menggambarkan respon penuh kasih dari Yesus terhadap mereka yang berada dalam sebuah kesusahan. Pada saat ini kita akan melihat bacaan di dalam Matius 9 ayat yang ke-36 dan di dalam Matius 14 ayat yang ke-14 dan di dalam Markus 1 ayat yang ke-41, lalu dalam Markus 6 ayat yang ke-34 dan di dalam Lukas 7 ayat yang ke-13, dan kita bisa melihat juga di dalam Matius 23 ayat yang ke-37. Matius 9 ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka sangat lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam Matius 14 ayat yang ke-14 mengatakan, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang-orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Markus 1 ayat yang ke-41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang-orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lukas 7 ayat yang ke-13.
Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Matius 23 ayat yang ke-37. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Bagaimanakah ayat-ayat ini menjelaskan betapa Kristus tergerak oleh penderitaan manusia, oleh penderitaan umat-umat manusia. Berulang-ulang kali dalam Injil Kristus dikatakan tergerak oleh belas kasihan. Di mana belas kasihan ini terhadap orang-orang dalam kesusahan atau yang butuh bantuan. Dan dia tidak hanya merasa kasihan, dia juga memenuhi kebutuhan manusia. Dan ya, Yesus juga meratapi umatnya. Kita mungkin membayangkan air mata di mata Kristus ketika dia memandang kota. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kita tidak mau. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-37. Di sini kita melihat, di sini kita mempelajari bahwa ratapan Kristus sangat mirip dengan ratapan Allah di seluruh Perjanjian Lama. Faktanya bahwa banyak ahli kitab suci mencatat bahwa gambaran seekor burung yang sedang menjaga anak-anaknya di timur dekat Kuno adalah gambaran yang hanya digunakan untuk keilahian. Di sini banyak orang melihat gambaran dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11 tentang bagaimana Allah seperti seekor burung yang melayang-layang, melindungi dan juga memelihara anak-anaknya. Tidak ada contoh yang lebih hebat bagaimana mengenai kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita umat-umat Tuhan. Selain Yesus sendiri yang memberikan dirinya bagi kita dalam pertunjukan kasih yang terbesar. Namun Kristus bukan hanya gambaran Allah yang sempurna. Dia juga merupakan teladan bagi kita sebagai kemanusiaan yang sempurna. Bagaimanakah agar kehidupan kita meneladani kehidupan Kristus? Bagaimana kita memusatkan perhatian kepada kebutuhan orang lain? Dan dengan demikian, tidak hanya sekedar mengkhotbahkan kasih Allah, namun kita harus menunjukkannya dengan cara yang nyata. Biarlah melalui pelajaran sekolah Sabat ini menjadikan sebagai contoh bagi kita, bukan hanya sekedar memberitakan kepada orang lain, tetapi kita menunjukkan, kita membuktikannya bahwa kasih Tuhan, bahwa berkat-berkat Tuhan boleh kita rasakan dan boleh kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan yang begitu indah ini, kami boleh mengucapkan syukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan dalam kesehatan kami, dalam kehidupan kami, dan dalam kegiatan kami sehari-harinya ya Bapa. Pada saat ini kami sudah mempelajari dan kami sudah mendengarkan pelajaran yang begitu indah, pelajaran yang boleh kami tanam dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk para permisah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di dalam perjalanan, yang sedang menonton
Biarlah Engkau boleh memberkati mereka, memberikan mereka berkat-berkat dari surga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam usaha. Biarlah Engkau boleh campur tangan, agar boleh menjadi berkat bagi mereka ya Bapa. Engkau juga memberkati orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi para permisa yang ada di rumah maupun yang ada di tempat lain, mungkin dalam keadaan kurang sehat ataupun sedang sakit. Biarlah Engkau boleh memberikan mereka kesehatan, boleh Engkau berikan campur tangan, agar mereka boleh hidup sehat dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.